Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Nadea dengan NIM D1D021161. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriopreservasi. Apa itu kriopreservasi? Krio berasal dari bahasa Yunani, kraios yang artinya embun beku. Ilmu yang berkaitan dikenal dengan kriobiologi. Kriopreservasi adalah proses mengawetkan organel, sel, jaringan, organ, atau konstruksi biologis lainnya dengan mendinginkan sampel hingga suhu yang sangat rendah. Kriopreservasi adalah penyimpanan bahan biologis yang tidak mematikan pada suhu sangat rendah. Pada suhu nitrogen cair 196 derajat, hampir semua aktivitas metabolisme sel terhenti dan sampel dapat dipertahankan dalam keadaan tersebut untuk waktu yang lama. Mengapa hal ini penting? Hingga 2 dekade yang lalu, sumber daya genetik semakin menipis karena terus-menerus dirusak oleh manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi banyak spesies elit, penting secara ekonomi, dan terancam punah untuk dilestarikan agar dapat tersedia saat dibutuhkan. Cara penyimpanan yang konvensional tidak mampu mencegah kerugian yang disebabkan oleh berbagai sebab. Metodologi baru harus dirancang untuk pelestarian material dalam jangka panjang. Bagaimana sejarah dari kriopreservasi? Ernest John Christopher Polge, seorang ahli biologis Inggris, adalah orang pertama yang memecahkan misteri bagaimana mengawetkan sel hidup pada suhu yang sangat rendah, sekitar pada tahun 1949. Ia secara tidak sengaja menemukan sifat krioprotektif gliserol pada sperma unggas. Selama tahun 1950-an, James A. Lovelock mengemukakan bahwa peningkatan konsentrasi garam dalam sel karena dehidrasi kehilangan air mengakibatkan kerusakan sel, dan ia juga mengusulkan bahwa mekanisme kerja krioprotektan. Kemudian pada tahun 1953, penelitian Jerome K. menuntunnya untuk berhasil membekukan dan mencairkan sperma manusia. Pada tahun 1983, Alan Trounson dipuji atas keberhasilannya mencapai kehamilan setelah membekukan embrio manusia oval 1. Bagaimana metode penyimpanan kriopreservasi? Umumnya dalam nitrogen cair. Penyimpanan dingin pada suhu rendah dan tidak beku. Tekanan rendah mengurangi sebagian tekanan atmosfer. Untuk penyimpanan oksigen rendah melibatkan penurunan kadar oksigen namun tetap mempertahankan tekanan. Untuk membawa sel atau jaringan tanaman ke keadaan metabolisme nol dan tidak membelah dengan mengurangi suhu dengan adanya krioprotektan. Mekanisme kriopreservasi. Pemilihan bahan tanaman. Yang pertama pra-pertumbuhan, yang kedua penambahan krioprotektan, yang ketiga pembekuan, yang keempat penyimpanan dalam nitrogen cair, yang kelima pencairan, yang keenam pencucian dan pengolahan kembali, yang ketujuh pengukuran kelangsungan hidup, dan yang terakhir regenerasi tanaman. Ini adalah contoh dari proses kriopreservasi di mana menggunakan krioprotektan pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian menggunakan nitrogen cair. Bagaimana pemilihan bahan tanaman? Kondisi morfologi dan fisiologis bahan tanaman mempengaruhi kemampuan eksplan untuk bertahan hidup selama kriopreservasi. Sel atau jaringan dari fase lak terakhir atau fase log. Berbagai jenis jaringan dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama telur, yang kedua antera atau serbuk sari, yang ketiga embrio, yang keempat endosperma, dan yang kelima protoplasta. Bagaimana faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan tanaman? Yang pertama, jaringan harus dipilih dari tanaman yang sehat. Kemudian kecil, muda, kaya akan sitoplasma. Sel-sel meristik dapat bertahan hidup lebih baik dibandingkan sel-sel yang lebih besar. Sel yang sangat bervakuola. Kadar air sel atau jaringan yang digunakan untuk kriopreservasi haruslah air yang dapat dibekukan dengan kadar rendah. Jaringan dapat tahan terhadap suhu yang sangat rendah. Apa itu pertumbuhan? Perawatan pra-pertumbuhan melindungi jaringan tanaman terhadap paparan nitrogen cair. Pra-pertumbuhan melibatkan penerapan bahan aditif
yang diketahui dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres. Contohnya asam absisat, pralin, dan trehalosa. Pembekuan adalah transisi fase di mana zat cair berubah menjadi padat ketika suhunya diturunkan di bawah titik bekunya. Sensitivitas sel terhadap suhu rendah bergantung pada spesies tumbuhan. Untuk metode pembekuan ada 3. Yang pertama pembekuan lambat, pembekuan cepat, dan turunkan titik beku. Untuk metode pembekuan lambat, yang pertama, jaringan dibekukan perlahan dengan penurunan suhu min 0,5 derajat Celcius hingga min 5 derajat Celcius per menit dan dipindahkan ke nitrogen cair. Pendinginan yang lambat memungkinkan aliran air dari sel keluar, sehingga pembentukan ekstrakulikuler bukannya pembekuan intraseluler yang mematikan. Digunakan untuk kriopreservasi meristem kacang polong, kentang, dan singkong. Metode pembekuan cepat, bahan dimasukkan ke dalam nitrogen cair dengan penurunan suhu kurang dari 300 derajat Celcius hingga min 1000 derajat Celcius per menit atau lebih. Cara ini secara teknis sederhana dan mudah ditangani. Digunakan untuk kriopreservasi ujung suntikan spesies kentang, stroberi, dan brasika. Untuk metode pembekuan langkah, dalam metode ini pembekuan diturunkan hingga min 20 derajat Celcius hingga min 400 derajat Celcius. Penghentian selama kurang lebih 30 menit, lalu pembekuan cepat tambahan hingga min 196 derajat Celcius dilakukan dengan memasukkan nitrogen cair. Untuk penyimpanan kriopreservasi, penyimpanan bahan beku pada suhu yang tepat sama pentingnya dengan pembekuan. Sel atau jaringan beku disimpan pada suhu yang berkisar antara min 70 hingga min 196 derajat Celcius. Suhu harus cukup rendah untuk penyimpanan sel jangka panjang guna menghentikan semua aktivitas metabolisme dan mencegah cedera biokimia. Penyimpanan jangka panjang dilakukan pada suhu min 196 derajat Celcius dan pasokan nitrogen cair esensial yang konstan. Suhu di atas min 130 derajat Celcius dapat terjadi pertumbuhan kristal es di dalam sel, sehingga mengurangi kelangsungan hidup sel. Pencairan yaitu proses yang dilakukan dengan memasukkan vial berisi sampel ke dalam penangas air hangat 35 hingga 40 derajat Celcius dengan putaran kuat selama 15 detik. Setelah proses pencairan, vial dipindahkan ke bak lain pada suhu 0 derajat Celcius. Penting bagi kelangsungan hidup jaringan sehingga tabung tidak boleh dibiarkan dalam penangas air hangat setelah es mencair. Pencucian dan rekulturasi. Bahan yang diawetkan dicuci beberapa menit untuk menghilangkan krioprotektannya. Bahan tersebut kemudian dikultur kembali dalam media segar. Apabila krioprotektan yang digunakan memiliki tingkat toksik atau tidak toksik yang rendah, maka kultur tersebut tidak boleh dicuci, namun cukup dikultur ulang. Kemudian pengukuran viabilitas. Pertumbuhan kembali tanaman dari jaringan atau sel yang disimpan merupakan satu-satunya ujian kelangsungan hidup bahan tanaman. Berbagai uji viabilitas meliputi pewarnaan fluorescence atau FDA, pengukuran pertumbuhan berdasarkan jumlah sel, berat kering, dan segar. Metode pewarnaan IMP adalah yang pertama trifenyl tetrazolium klorida dan yang kedua pewarnaan biru Evan. Kemudian ada regenerasi tanaman. Tujuan akhir kriopreservasi plasma nutfah adalah untuk meregenerasi tanaman yang diinginkan. Untuk pertumbuhan dan regenerasi tanaman yang tepat, sel atau jaringan kriopreservasi harus dirawat dan ditumbuhkan dengan hati-hati. Penambahan zat pemacu pertumbuhan tertentu, selain pemeliharaan kondisi lingkungan yang sesuai, seringkali diperlukan untuk keberhasilan regenerasi tanaman yang tepat. Kemudian ada contoh tanaman yang berhasil di kriopreservasi. Contohnya ada Oryza sativa, Glycinemax, Geamas, dan Nicotiana tabacum.
Sekian penjelasan materi tentang kriopreservasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.